Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kembali lagi kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan agenda kita, agenda akademik kita. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki sesi keempat dalam diskusi kita. Insya Allah nanti kita akan sebentar akan membahas tentang menulis akademik. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, atas ikhtiar beliaulah sehingga pada hari ini kita masih dan bisa merasakan indahnya peradaban Islam, khususnya dalam hal peradaban pendidikan Islam. Baiklah, tentu sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, pertemuan diskusi ilmiah kita pada hari ini, kami segenap panitia sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Dr. Firdaus yang jauh-jauh beda zona waktu dari Sumatera Barat, dari Universitas PGRI, berkenan meluangkan waktunya untuk menemani kita berbagi tentang ilmu tentang penulisan akademik. Baiklah, tentu seperti biasanya, yang pertama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, khususnya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Mamuju, Bapak Dr. Haji Sahabuddin Kasim, dan alhamdulillah juga bertempat di kantor STIP Al-Khairiyah ini sedang ditemani dengan Ibu Ketua Yayasan Al-Khairiyah Mamuju, Ibu Hajah Hairiyah Thayyib, Sarjana Ekonomi, dan seluruh sivitas akademika STIP Al-Khairiyah Mamuju yang sempat meluangkan waktunya hadir baik secara daring maupun luring. Kemudian yang penghormatan spesial kepada narasumber kita, Bapak Dr. Firdaus. Terima kasih banyak Pak, sekali lagi kami sampaikan. Kemudian dan adik-adik mahasiswa, rekan-rekan dosen yang hari ini, dan alumni juga yang hari ini menyempatkan waktunya untuk sama-sama mendengarkan materi yang sangat penting bagi kita kalangan warga akademik, yang insya Allah semoga dengan materi ini nantinya kita mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait penulisan akademik. Untuk itu tak perlu berlama-lama, demi efektivitas dan efisiensi waktu kita, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Firdaus untuk menyampaikan materinya. Dengan hormat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat, mungkin sudah malam ya di sana ya. Sekarang sudah malam apa masih sore ya? Menjelang maghrib. Sekarang sudah hampir setengah 6 maghrib. Oh, sudah mau maghrib ini ya? Sudah mau maghrib. Tadi di sini baru saja selesai asar. Sudah berbeda zona waktu ya. Sudah. Aduh. Kayak sama-sama, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan ya ke saya
untuk berdiskusi dan bincang-bincang dengan teman-teman semua yang sore ini sudah berhadir bersama kita. Ada sekitar 28 orang yang bergabung, 29 orang yang bergabung di Zoom meeting ini, dan segala penghormatan saya tumpangkan saja kepada moderator yang tadi sudah menyebutkan satu persatu Bapak dan Ibu dan teman-teman yang berhadir di dalam Zoom kita sore ini. Saya berterima kasih kepada Stid Al-Khairiyah yang memberikan kesempatan kepada saya sore ini untuk berbagi hal terkait dengan penulisan akademik atau academic rating ya. Saya mungkin tidak akan banyak memberikan cerita tentang menulis akademik, tapi akan lebih banyak mengalokasikan waktu berdiskusi dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, tadi juga disebut oleh moderator bahwa yang hadir dalam diskusi ini tidak hanya mahasiswa, tetapi juga ada alumni, juga ada dosen dan juga tenaga akademik ya di Stid Al-Khairiyah. Bapak dan Ibu semua, mungkin karena ini topiknya agak lebih umum daripada yang biasanya kita diskusikan terkait dengan penulisan artikel ilmiah, ini lebih kepada tulisan menulis akademik ya. Nah, saya ingin coba untuk sedikit berdiskusi. Nah, mungkin bisa dijawab melalui chatting atau dijawab melalui suara langsung. Apa yang biasa kita dengarkan atau apa yang biasa kita pahami sebagai tulisan akademik begitu. Nah, silakan kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu juga yang mau urung rembuk dalam mendefinisikan apa yang selama ini kita pahami sebagai tulisan akademik begitu. Silakan boleh melalui chatting dan juga boleh dengan open mic gitu. Silakan. Silakan kalau ada melalui chatting juga boleh. Oke, ini ada ya. Ada setting satu, tulisan akademik adalah karya ilmiah yang di dalamnya termuat informasi tentang ilmu pengetahuan dengan topik tertentu. Oke. Ada yang lain silakan. Ya. Langsung juga boleh, silakan. Ya. Silakan khususnya adik-adik, ayo jangan malu-malu. Ini. Ya, Rahmania biasanya kalau di sini Pak Dokter disebut satu-satu dulu supaya semakin percaya diri. Ayo Rahmania Ramli. Semakin bersemangat begitu ya. Nah, semakin bersemangat. Ya. Disebutkan satu-satu. Silakan, tadi ada siapa itu? Ada Rasmiamia, Muhammad Zulkifli, mungkin Pak Muhammad Tasrif, siapa lagi di sini? Gusmawati, Rusli, Nur Ica Nur Ahaliza, Putri Nur Aziza,
Siapa lagi ini? Yunus, Muhammad Yunus. Silakan Muhammad Yunus. Silakan. Ada dari Indri ya, Indri Ramadhani. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang diterima dalam komunitas akademik. Oke, jadi ada kata kunci ini ya, kaidah-kaidah tertentu gitu ya. Kata kuncinya dia mesti ditulis dengan kaidah tertentu begitu. Oke, ada yang lain? Kalau tadi kata kuncinya karya ilmiah ya. Karya ilmiah, lalu kemudian ini kata kuncinya tulisan yang memiliki kaidah dalam komunitas akademik. Nah, mungkin yang lain silakan. Saya. Silakan, silakan. Ica Nurhaliza, silakan. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tujuan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Dalam bidang tertentu. Dengan sistematika penulisan bersantun bahasa dengan isi kebenarannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ada kata kunci bisa dipertanggungjawabkan ya, accountable ya. Oke, boleh yang lain silakan. Oke, ini ada Ilham. Ini kok ada avatar, ini apa? Apa yang dimaksud dengan menulis akademik? Oke, wah ini jawabannya. Lencana tidak terkunci yang menunjukkan sepatu bot. Lah, kok ini gimana ini? Menulis akademik, nah ini. Kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan tulisan akademik. Tulisan akademik ialah karya tulisan yang disusun akademisi untuk memperoleh gelar akademik. Misalnya disertasi untuk mencapai gelar doktor, tesis untuk mencapai gelar master, skripsi untuk mencapai gelar sarjana. Oke, berarti ini lebih kepada tujuan kenapa menulis akademik ya. Berarti memang yang menulis ya akademisi untuk tujuan mendapatkan gelar. Oke. Sudah ada klasifikasi juga ya. Nah, ini ada dari Jusliana. Tulisan akademik adalah daya imajinasi seseorang dapat lebih tajam, penguasaan bahasa meningkat, dan menambah rasa percaya diri karena mampu berkarya. Oke. Ya. Jadi, tapi sedikit juga. Gimana? Yunus, silakan. Ya. Tulisan akademik itu, jadi ya silakan. Ya, tulisan akademik adalah salah satu barometer penting untuk mengukur kemampuan akademik, tingkat intelektualitas, dan juga kecerdasan sosial seseorang. Jadi tolak ukur tingkat kecerdasan ya. Ya. Oke. Baik, ada yang lain? Putri Nur Azizah, silakan.
atau Rahmania Ramli, silakan. Saya Pak, Silakan Pak Zul. ya, menurut saya karya ilmiah akademik adalah merupakan bentuk karangan akademik yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang disajikan secara ilmiah dan bahasa ilmiah, Pak. Berarti memang produksi ilmiah begitu Pak ya? Iya, Jadi lebih artinya ada bahasa yang formal juga begitu. ada Pak secara ilmiah dan secara bahasa secara nunya ada perbedaannya juga, Pak. Kira-kira yang membedakannya dengan tulisan yang lain apa kira-kira Pak? Kalau perbedaannya Pak, kalau kaidah tulisan akademik dengan tulisan-tulisan yang di Facebook itu Pak, atau majalah dan artikel yang di koran. Ya. Jadi memang ada kaidah-kaidah khusus yang membedakan antara tulisan akademik dengan tulisan non akademik begitu Pak ya? Iya Pak. Sepengetahuan saya itu Ji Pak. Oke, baik. Ada yang lain? Ya. Tulisan akademik adalah penulisan formal dan agak impersonal yang ditujukan untuk pembaca ilmiah. Itu saja, Pak. Personal dan impersonal ya gimana? Penulisan formal dan agak impersonal. Oke, penulisan formal dan agak impersonal yang Ya, Pak. ditujukan Untuk penulis pembaca ilmiah. Untuk pembaca ilmiah ya. Jadi formal dan agak impersonal. Impersonal ini maksudnya bagaimana? Cenderung sangat bergantung pada penelitian, bukti faktual, pendapat penelitian, dan sarjana berpendidikan. Oke, berarti impersonal ini maksudnya ditulis oleh orang tertentu, begitu? Iya, Pak. Oke. Ya, berarti tidak sembarang orang yang nulis, begitu kah? Dia bersifat formal dan menurut saya Pak, tidak sembarang orang menulis ini. Pasti dia akan membuat secara baik dan juga untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Oke, baik. Ada yang lain? Kata kuncinya tulisan formal dan agak impersonal ya, yang memang tujuannya untuk masyarakat ilmiah begitu. Ada yang lain silakan. Baik, ini ada satu lagi dari Saiful. Mudahnya tulisan akademik adalah sebuah gaya penulisan formal yang digunakan dalam universitas atau sekolah tinggi. Jenis tulisan akademik adalah jenis tulisan yang juga digunakan oleh dosen, profesor, guru besar, dan para peneliti akademis lainnya untuk menulis materi ilmiah. Ini lebih spesifik ke orang yang menulis ya. Gaya penulisan formal ya, sama hampir mirip dengan si Putri tadi ya, tulisan formal begitu, yang memang digunakan dalam universitas atau sekolah-sekolah tinggi. Jadi lebih kepada komunitas pengguna begitu ya. Baik, ada yang lain
mungkin kita sudah mengumpulkan ada banyak sekali memang literatur yang mengatakan tentang tulisan akademik ya. Tapi pada intinya kata kunci dari tulisan akademik itu dia adalah tulisan non fiksi ya. Artinya kalau tulisan non fiksi artinya dia adalah tulisan yang tidak khayali gitu ya. Artinya dia adalah tulisan yang berbasis pada fakta gitu ya. Kalau tulisan fiksi itu kan dia merupakan sebuah karangan yang tidak berbasis pada fakta begitu ya, pada fakta, tapi lebih kepada rekaan atau rekayasa gitu ya. Ya, yang muncul memang dari imaji atau imajinasi atau hayalan si penulis begitu. Nah, ini sesungguhnya yang membedakan antara tulisan akademik dengan tulisan non akademik begitu. Nah, jadi jika pada tulisan akademik itu jika tulisan yang non akademik itu dia lebih bersifat fiksi, maka tulisan akademik itu dia non fiksi gitu. Nah ini, jadi dia adalah tulisan non fiksi sesungguhnya di situ ya. Jadi tulisan non fiksi yang memang diproduksi dari sebagai bagian dari kerja-kerja akademik gitu ya. Jadi kerja akademik itu apa? Nah, termasuk di sana itu laporan-laporan empiris dari kerja lapangan kita atau penelitian yang memfasilitasi untuk natural science atau ilmu sosial ya, ilmu alam atau ilmu sosial. Tujuannya untuk apa? Untuk teori yang baru ya, untuk mengajukan teori yang baru atau develop interpretation. Jadi untuk mengembangkan interpretasi dari arsip-arsip yang ada ya, baik untuk baik itu dilakukan oleh undergraduate ya versi undergraduate atau lebih dari sebatas undergraduate. Tapi kata kunci penting bagi kita dalam memahami tulisan akademik itu yang pasti kata kuncinya dia adalah non fiksi. Jadi bukan karangan yang imaji dari penulis gitu. Nah, kalau tulisan akademik yang non fiksi ya, tulisan fiksi itu kan bisa kita lihat misalnya pada tulisan-tulisan karya sastra, novel misalnya, atau cerita pendek atau cerita bersambung, atau cerita-cerita yang memang itu tidak berbasis kepada data faktual gitu. Ini sebenarnya salah satu dari selain yang tadi teman-teman sampaikan tentang apa itu tulisan akademik, nah mungkin dia lebih kepada sifat, tujuan dan segala macam ya, atau bentuk penulisannya. Tapi yang menjadi kata kunci penting dari tulisan akademik itu adalah dia non fiksi, ya, bukan karya fiksi. Atau bukan karya khayali, bukan karya imaji atau imajinasi dari penulis. Dan kata kunci kedua itu dia tulisan non fiksi yang diproduksi sebagai bagian dari academic work, kerja-kerja akademik. Nah, kalau misalnya ada tulisan non fiksi sebagai laporan koran misalnya, laporan media, apakah itu tulisan akademik? Nah, kan dia tidak fiksi, dia kan non fiksi. Tapi kenapa dia dikatakan sebagai tulisan akademik? Bukan tulisan akademik, begitu ya? Kan misalnya gini, di berita-berita media, baik cetak maupun online itu kan dia sebenarnya tulisan non fiksi karena dia diangkat dari berita-berita faktual, dari peristiwa faktual yang informasinya dikumpulkan oleh wartawan gitu. Nah, lalu apakah itu bukan tulisan akademik? Ya kan dia tidak fiksi itu.
Jadi dia bisa dikatakan sebagai bukan tulisan akademik karena dia tidak bagian dari academic work atau kerja akademis. Ya, apa kerja akademik? Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan academic work atau kerja akademis? Ya, kerja-kerja akademis itu adalah riset, ya, riset ilmiah, ya, riset baik ilmu sosial maupun ilmu alam gitu. Nah, sehingga ketika kerja-kerja yang non fiksi itu dijadikan sebagai sebuah tulisan ditulis oleh kawan-kawan pers atau jurnalistik misalnya, dia memang non fiksi, tapi dia tidak dikategorikan sebagai tulisan akademik. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari kerja akademik. Nah, itu yang pertama poin kita ya, bahwa tulisan akademik itu adalah tulisan non-fiksi yang diproduksi tulisan itu sebagai bagian dari kerja akademik. Baik dia dalam bentuk natural science, ya, baik dalam bentuk ilmu alam maupun dalam bentuk ilmu sosial. Tujuannya apa? Nah, jadi dia tujuannya ya mengajukan teori-teori baru. Apa maksud teori baru? Bisa saja mengajukan teori baru itu adalah untuk mengembangkan teori yang lama, atau membantah teori yang lama, atau mengkonfirmasi teori yang lama. Nah, jadi purpose new theories itu maksudnya adalah dalam kerangka mengajukan teori yang baru. Apakah teori baru itu kita bantah dan kita sebutkan teori penggantinya, atau teori yang lama itu kita kembangkan menjadi teori yang baru, atau teori yang lama itu kita konfirmasi bahwa benar begitu berdasarkan penelitian empiris, berdasarkan kerja akademik yang kita lakukan. Nah, pada dasarnya kerja akademik itu adalah kerja riset ilmiah, kerja-kerja penelitian ilmiah yang dilakukan oleh akademisi. Yang penting bukan akademisi, tapi oleh para scholar bahasanya. Scholars ya, oleh para scholar. Siapa scholar itu? Scholar itu bisa saja dia dosen, bisa saja dia mahasiswa, bisa saja dia peneliti profesional. Yang penting dia scholars. Ya, scholar itu dia tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, tetapi yang memang orang scholar itu orang yang bekerja untuk melahirkan atau memproduksi karya-karya ilmiah. Jadi bisa saja dia dosen, bisa saja dia mahasiswa, undergraduate atau postgraduate, bisa saja dia juga adalah peneliti, ya, peneliti peneliti pada lembaga-lembaga penelitian tertentu. Kalau di Indonesia seperti BRIN misalnya, di badan riset itu ya. Lalu kemudian bisa juga di dalam lembaga-lembaga penelitian yang sifatnya tidak milik pemerintah atau lembaga think tank. Misalnya di Indonesia itu ada CSIS, kemudian ada Semeru misalnya, kemudian kayak Saiful Mujani Research Center misalnya, itu kan lembaga-lembaga riset yang memang juga bertujuan melahirkan karya-karya akademik, meskipun sebagian lainnya karya mereka tidak karya-karya akademik, tapi lebih kepada karya-karya yang sifatnya praktis, kayak polisi paper misalnya ya, atau misalnya positioning mereka di dalam kasus-kasus tertentu gitu. Nah, jadi ini yang sesungguhnya menjadi penciri karya akademik itu, yang memang bertujuan untuk propose new theories. Kalau di luar, kayak misalnya kalau teman-teman pernah dengar ada sekolah kritis masa Frankfurt misalnya, atau juga di Jerman itu ada kita kenal Max Planck misalnya. Nah, itu kan juga adalah lembaga-lembaga yang memang melahirkan teori-teori baru, kajian-kajian teoritik untuk kerja-kerja akademik untuk melahirkan teori yang baru. Selain purpose new theories, tulisan akademik juga adalah untuk mengembangkan interpretasi dari
dari arsip-arsip yang ada, dari arsip-arsip yang ada, maksudnya itu interpretasi, mengembangkan interpretasi-interpretasi dari data-data yang sudah tersedia dari academic work tadi itu, begitu. Jadi interpretasi inilah yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan baru yang berorientasi pada purpose new theories tadi itu, melahirkan teori yang baru tadi itu, gitu. Nah, kira-kira itu yang membedakan antara tulisan akademik dengan tulisan non-akademik. Kata kuncinya non-fiksi, dan yang kedua dia bagian dari academic work, dan dia bertujuan untuk melahirkan teori yang baru, begitu. Nah, saya coba untuk perbaiki sedikit ya. Di sini saya coba kasih ini. Saya kasih bold di situ, lalu saya hapus ini. Mungkin ini agak mengganggu. Nah, ini. Nah, jadi ini kira-kira kata kunci yang bisa kita gunakan dalam memahami konsep apa itu tulisan akademik atau academic writing ya. Jadi ini penting bagi kita untuk memahami dasarnya dulu supaya nanti ke depan ya kita bisa memahaminya secara lebih mudah. Nah, apa itu kerja-kerja akademik? Ya, kerja akademik ya adalah kerja melakukan penelitian ilmiah. Nah, maka kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Nah, ini sebenarnya secara sederhana ya, penelitian ilmiah itu ya di sini ya proses kita memperoleh fakta dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, jadi kerja kita academic work tadi itu, kerja akademik tadi itu ya kerja melakukan riset sebenarnya. Riset ilmiah, scientific research. Nah, apa yang dimaksud dengan scientific research? Ya ini, proses memperoleh fakta dengan cara, nah ini, memperoleh fakta. Ini kerja kita adalah mengumpulkan fakta, atau mendapatkan fakta dari lapangan yang sifatnya empirik. Nah, lalu kemudian gimana cara kita memperoleh fakta itu? Ya ini, dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Apa yang dimaksud dengan data? Ya informasi. Nah, informasi. Jadi memang keywordnya yang pertama itu yang dimaksud dengan penelitian ilmiah, baik pada natural science maupun social science, itu dia adalah kerja atau pekerjaan kita ini memperoleh fakta. Ya, mengumpul mendapatkan fakta, ya, mencari fakta. Bagaimana cara kita mencari fakta? Ya, kita mencari fakta dengan mengumpulkan satu, menganalisis satu lagi, apa yang kita kumpulan, kita analisis data. Ya, jadi kerja kita memperoleh fakta itu dengan proses mengumpulkan, collect ya, collect. Jadi mengumpulkan seluruh data, dan kemudian data-data yang terkumpul tadi itu kita analisis. Ya. Jadi kerja kita sesungguhnya penelitian itu adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi setelah kita dapatkan data, lalu kita analisis, baru kita memperoleh fakta. Kalau belum, nah berarti kita belum memperoleh fakta. Ya, kalau kita belum mengumpulkan data dan menganalisis data, kita tidak akan pernah memperoleh fakta. Nah, data itu sesungguhnya apa? Data itu kan sekumpulan informasi sebenarnya. Baik informasinya itu tertulis, maupun informasinya itu tidak tertulis. Kalau dalam penelitian-penelitian sosial misalnya, informasi itu di mana letaknya? Di dalam manuskrip. Di dalam manuskrip atau di dalam dokumen-dokumen. Baik dokumen itu berupa buku, berupa laporan, berupa artikel jurnal, bisa juga dalam bentuk koran, atau bisa saja dalam bentuk arsip-arsip ya di dalam perpustakaan itu misalnya. Nah, lalu kemudian itu yang kita kumpulkan.
Ya, itu bentuk pertama dari informasi itu. Nah, kedua, informasi itu bisa juga terletak di secara non tulisan. Di mana letak informasi itu? Di kepala orang, ya, di kepala orang. Artinya di dalam memori atau di dalam ingatan manusia. Nah, oleh karena itu, ketika informasi itu ada di kepala orang, maka kemudian cara kita mengumpulkan informasi apa? Dengan menanyakan informasi kepada orang itu, gitu. Nah, itu dia. Jadi informasi itu bisa saja dia bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Jika dia tertulis, maka dia sudah dalam bentuk dokumen. Dokumen itu bisa saja dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk pemberitaan media dan segala macam, ya, yang kita sebutkan tadi itu. Yang tak tertulis itu bisa saja dia ada dalam kepala orang. Satu, yang bisa kita gali informasinya dengan menanyai orang, atau dia terdapat informasi itu di dalam proses pengujian labor, ya, melalui pengujian laboratorium. Baik laboratorium itu labor yang sederhana maupun labor yang sifatnya sudah kompleks. Nah, itu yang menjadi informasi. Nah, informasi-informasi yang terkumpul tadi itu, itulah yang kemudian disebut dengan data. Namun demikian, meskipun pekerjaan kita sesungguhnya adalah memperoleh fakta dengan mengumpulkan dan menganalisis data, ada seperangkat aturan. Nah, ada seperangkat aturan yang harus kita ikuti dalam proses mengumpulkan data dan menganalisis data tadi itu. Dalam proses memperoleh fakta tadi itu. Pertama, dia mesti dilaksanakan dengan jelas, ya, jelas. Jadi dia harus dilakukan dengan jelas. Jadi tidak dilakukan dengan cara yang tidak jelas atau absurd, gitu ya. Jadi jelas itu maksudnya pasti, ya, pasti dengan menggunakan alat-alat tertentu atau menggunakan metode-metode tertentu. Jadi dia dengan jelas itu sesuai dengan metode yang kita gunakan. Apakah metodenya metode labor atau metodenya metode non labor, misalnya tadi itu. Kalau kita melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai orang, ya gimana cara kita wawancara? Apakah orang yang diwawancarai secara langsung atau melalui orang lain atau seperti apa? Pertanyaan yang kita ajukan itu apakah terstruktur, apa tidak terstruktur, dan seterusnya, begitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, dia harus dilaksanakan dengan teliti. Teliti itu maksudnya apakah penelitian? Iya, tapi yang maksudnya teliti itu seperti apa? Teliti itu dia dilakukan tidak secara serampangan. Ya, dia tidak dilakukan dengan sikap yang ceroboh. Artinya detail-detail dari data itu atau informasi itu mesti dihubungkan antara satu sama lain, gitu. Nah, lalu yang ketiga, dia mesti sistematis. Sistematis itu maksudnya dia dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan penting dari proses pelaksanaan atau pengumpulan informasi tadi itu. Nah, jadi mana yang dahulu itu yang didahulukan, mana yang terakhir itu yang diterakhirkan. Jadi kita melakukannya itu tidak dilakukan secara acak-acakan gitu. Ya, mana yang dapat itu yang dikerjakan dulu gitu. Tidak, tapi dia mesti sistematis, mana yang didahulukan dan mana yang diterakhirkan dari proses pengumpulan data, pengumpulan dan analisis data tadi itu. Nah, terakhir tadi juga sempat disinggung, dia mesti dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ketika kita mengklaim atau mengatakan sudah memperoleh fakta, fakta itu mesti didukung oleh evidence, ya. Evidence, dia bisa dipertanggungjawabkan. Dia harus ada buktinya. Sekarang
kita setelah melakukan sebuah kegiatan penelitian, membuat sebuah klaim misalnya. Berdasarkan hasil penelitian, saya menyatakan bahwa ini. Gitu. Nah, pernyataan atau klaim atau big claim dari hasil penelitian tadi itu, dia mesti didukung dengan reason, dengan alasan-alasan yang mengukuhkan apa yang kita katakan tadi itu. Jadi mesti ada alasan yang jelas kenapa kita sampai pada kesimpulan itu. Gitu. Lalu terakhir kemudian reason itu mesti didukung oleh evidence, didukung oleh data atau bukti, ya, didukung oleh bukti yang disebut dengan data tadi itu. Jadi ketika orang tanyakan datanya ada, gitu. Nah, jadi kita tidak hanya mengajukan klaim yang hanya didukung oleh reason saja, tapi juga ada bukti pendukung. Bukti pendukung itu, itulah yang kita sebut dengan data. Atau di dalam level yang lebih yang lebih dasar, itu disebut dengan data mentah. Misal begini, ketika kita mengklaim sebuah pernyataan A atau B, dia didukung oleh data yang dipertanggungjawabkan, ya kita melakukan wawancara. Wawancara itu kita lakukan dengan informan, ada bukti wawancaranya. Apa bukti wawancaranya? Rekaman wawancara. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang disebut dengan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi produk dari penelitian ilmiah inilah yang kemudian menjadi apa yang kita sebut sebagai tulisan akademik. Nah, apa itu tulisan akademik? Nah, apa itu tulisan akademik? Luarannya, produknya, atau output dari tulisan akademik itu bisa saja apa yang disebut dengan skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan segala macam tadi itu, gitu ya. Nah, jadi ketika ditanya produk dari tulisan akademik itu apa? Nah, produk tulisan akademik, apa terus produk tulisan akademik ya? Tulisan akademik. Nah, jadi maka produknya itu bisa berupa skripsi. Nah, ini kemudian tesis, kemudian disertasi, kemudian laporan artikel ilmiah. Nah, ini artikel ilmiah, kemudian buku, bisa juga dalam bentuk laporan akademik, laporan penelitian. Nah, ini antara lain bentuk-bentuk atau produk dari tulisan akademik tadi itu. Nah, skripsi atau yang disebut dengan deskripsi juga disebut ya di dalam bahasa kita, ya ini tulisan akademik yang ditulis oleh mahasiswa S1 yang menjadi syarat untuk selesai mendapatkan gelar sarjana. Lalu kemudian tesis, nah ini tulisan yang dibuat oleh mahasiswa tingkat magister yang menjadi syarat untuk meraih gelar master. Disertasi adalah tulisan akademik yang dilahirkan oleh mahasiswa doktoral sebagai syarat untuk meraih gelar doktor. Apa beda masing-masing ini? Nah, ini apa beda masing-masing skripsi, tesis, dan disertasi pada level penulisan? Begini, deskripsi level penulisan akademik berupa skripsi ini cenderung adalah tulisan yang mengajar atau melatih kemampuan mahasiswa dalam menulis. Penekanannya kemana? Penekanannya lebih kepada bagaimana mahasiswa mampu untuk melakukan penelitian di lapangan, lalu kemudian mendeskripsikan hasil-hasil penelitiannya itu, gitu. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan skripsi itu. Jadi level skripsi itu adalah level pada kemampuan mahasiswa mendeskripsikan apa yang ditemukannya di lapangan. Jadi kemampuan untuk menuliskan data lapangan tadi itu lebih kepada deskriptif saja. Analisisnya sudah ada, sudah
tetapi lebih kepada upaya mendeskripsikannya yang lebih menjadi perhatian utama. Nah, di analisisnya mungkin tidak begitu mendalam, tapi tetap sudah ada, namun tidak begitu menjadi fokus dari penulisan skripsi ini. Jadi kemampuan dasar di menulis skripsi itu yang paling minimum itu adalah mampu mendeskripsikan mendeskripsikan ulang informasi yang dikumpulkan di lapangan. Contohnya begini, misalnya ketika kita ke lapangan melakukan wawancara dengan si A, si B, si C. Nah, kita lalu kemudian menuliskan hasil wawancara itu. Nah, hasil wawancara itu kita tuliskan tidak dalam bentuk seperti apa yang disampaikan orang itu, tapi sudah mengakumulasikan hasil pembicaraan orang itu. Nah, ketika informasi, jadi kan beberapa catatan misalnya, skripsi-skripsi mahasiswa itu, mereka menulis bahwa ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ahmad, mengatakan begini-begini. Jadi yang dituliskan itu memang kutipan wawancara dengan Pak Ahmad. Lalu kemudian berikutnya hal serupa juga disampaikan oleh Pak Ahsan. Lalu dicantumkan lagi hasil wawancara dengan Pak Ahsan yang serupa dengan hasil wawancara dengan Pak Ahmad. Hal yang sama juga disebut oleh Pak Hussein misalnya. Ini 3 orang menyebutkan cerita yang sama, lalu ketiga-tiganya itu dimasukkan kutipan wawancaranya. Bukan seperti itu. Jadi kemampuan yang disasar dalam penulisan skripsi itu adalah kemampuan mengakomodir 3 wawancara itu dalam satu deskripsi yang sama. Jadi lebih ke situ sebenarnya skripsi itu. Lebih kepada bagaimana kita mengkonstruksi atau menarasikan ulang atau mendeskripsikan ulang hasil wawancara dengan banyak orang itu kepada sebuah formulasi kalimat yang informatif yang tidak hanya mencantumkan kutipan-kutipan wawancara. Nah, ini yang paling penting sebenarnya yang perlu dilatih dalam penulisan skripsi. Lalu kalaupun akan ditambahkan nanti analisisnya, maka ya analisis tidak begitu semendalam pada tesis dan disertasi. Nah, ini kata kuncinya ya, di skripsi itu lebih kepada melatih kemampuan penulis untuk memformulasikan kumpulan informasi ke dalam sebuah narasi dan deskripsi yang mudah dan enak untuk difahami oleh orang lain, oleh pembaca ya, dalam konteks ini ya, oleh pembaca. Itu satu. Lalu kemudian ada yang kedua, tesis. Apa beda antara skripsi dengan tesis? Sebenarnya di luar negeri, antara skripsi, tesis, dan disertasi itu penyebutannya sama-sama tesis. Tapi skripsi itu disebut dengan undergraduate thesis, lalu di S2 itu magister tesis, postgraduate tesis, lalu kemudian di disertasi itu mereka sebut dengan PhD tesis. Jadi sama-sama tesis saja. Kalau skripsi mereka sebut undergraduate thesis, di tesis S2 itu mereka sebut postgraduate thesis, lalu di disertasi itu mereka sebut dengan PhD tesis. Jadi sama-sama tesis saja. Nah, tapi di kita dibedakan skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, apa beda skripsi dengan tesis? Tesis sesungguhnya sudah menekankan pada analisis. Nah, dia sudah mengarah kepada penggunaan kerangka teoritik untuk menganalisa data. Jadi misalnya begini, jika di dalam penemuan penelitian yang dilakukan itu ditemukan sebuah data yang sudah dideskripsikan, lalu apa? Bagaimana teori menjelaskan fakta itu? Deskripsi tadi itu bagaimana teori menjelaskan? Nah, ini bisa jadi sudah sampai kepada perbincangan antara 1 dan 2 teori, bisa saja 1 teori saja. Tapi yang pasti pada tesis itu tuntutannya, tulisan akademiknya sudah pada level menganalisa temuan-temuan lapangan, temuan-temuan kerja akademik itu dengan menggunakan teori.
Nah, di teori sudah terpakai di tesis ini, jadi penekanannya lebih kepada bagaimana teori digunakan oleh si penulis untuk menganalisa berbagai persoalan tadi itu. Gitu. Jadi lebih agak naik levelnya dibanding deskripsi tadi itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada disertasi. Nah, tadi disertasi disebut bahwa ini syarat untuk menjadi syarat untuk meraih gelar doktor pada perguruan tinggi. Maka apa yang bedakan tesis dan disertasi? Jika tesis tadi itu menggunakan teori untuk menganalisa data, untuk menjelaskan data, menjelaskan fenomena, atau menjelaskan fakta-fakta di lapangan, maka di disertasi pekerjaan akademik kita sudah sampai pada level mengkritisi teori yang ada. Apakah teori yang ada itu reliable untuk menjelaskan fakta, atau teori yang ada itu memiliki keterbatasan untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada, atau bagaimana? Atau kita sudah sampai juga pada mengkritik satu teori dengan teori yang lain, atau memang mempertentangkan antara satu teori dengan teori yang lain, lalu kemudian sampai pada kesimpulan baru yang disebut dengan purpose new teori tadi di bagian awal. Kita mengajukan teori yang baru. Atau memang alternatif teorinya juga kita ajukan. Nah, ini disertasi. Jadi levelnya itu satu, deskripsi itu lebih kepada upaya mendeskripsikan data lapangan. Di tesis sudah pada level menganalisa data lapangan dengan menggunakan teori tertentu. Di disertasi sudah melakukan kritik teori dengan menggunakan data yang ada. Jadi sudah mengkritik teori dengan menggunakan data lapangan yang ada. Nah, skripsi, tesis, dan disertasi itu kemudian bisa dikonversi sesungguhnya menjadi artikel ilmiah. Apa yang disebut dengan artikel ilmiah? Artikel ilmiah itu ia memang tulisan akademik yang bersifat ilmiah yang dipublis di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu dia biasanya tak panjang-panjang, tidak panjang tapi lebih simpel. Nanti mungkin besok akan diskusi lebih banyak dengan Pak Ismail WK tentang artikel ilmiah. Tapi yang jelas artikel ilmiah itu adalah tulisan akademik yang simple, yang kemudian singkat, tapi terdiri dari struktur-struktur ilmiah tertentu, dari struktur-struktur tertentu. Nah, dan itu dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Lalu kemudian produk tulisan akademik itu juga berupa buku ya. Tentu saja buku yang bukan buku fiksi atau yang non fiksi tadi itu. Nah, kemudian bentuk yang lain juga bisa berupa laporan penelitian. Ya hanya sebatas laporan. Jadi tidak dipublikasikan. Kalau artikel ilmiah dan buku itu sudah dipublikasikan sebenarnya. Ada lagi selain itu sebenarnya produk tulisan akademik itu yang disebut dengan monograf ya. Nah ini monograf ya, selain laporan penelitian ya. Nah ini selain buku juga ada monograf, dan terakhir ada laporan penelitian. Apa yang disebut dengan monograf? Ya kalau monograf itu dia lebih spesifik karyanya, yang lebih ringkas dibanding buku. Nah ini produk tulisan akademik tadi itu. Nah, saya kira kalau ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan, boleh langsung dipotong saja ya. Ya sedikit, Tabe. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya tangkap tadi ini ada output tulisan akademik, itu ada beberapa varian ke bawah, deskripsi dan tesis. Ini yang saya mau tanyakan. Ya. Skripsi sendiri itu artinya mahasiswa ya mampu untuk mahasiswa sudah mampu untuk mendeskripsikan ulang informasi yang didapat di lapangan. Nah, sedangkan tesis itu sudah
menekankan kepada analisis dengan menggunakan teori. Artinya skripsi ini apakah kita bisa menggunakan juga teori untuk kita gunakan sebagai bahan penelitian atau informasi yang ada di lapangan. Abe, mungkin itu saja. Baik. Sah-sah saja, malah lebih baik. Nah, apa yang saya sampaikan itu sesungguhnya adalah standar minimum ya. Standar minimum sebenarnya. Jadi pada level itu minimumnya itu, standar minimumnya itu ya sampai pada level itu gitu. Jadi standar minimum penulisan skripsi itu seseorang yang menulis skripsi itu sudah punya kemampuan minimum ya merekonstruksi data lapangan kepada sebuah laporan yang bersifat ilmiah tadi itu. Artinya dia belum dituntut ya, minimumnya itu belum dituntut pada penggunaan teori, tetap menggunakan teori tapi belum pada level menganalisis data lapangan dengan teori. Paling hanya menghubungkan saja ya, ini teori ini dan data lapangan begini, lebih kepada situ. Nah, ini yang saya maksudkan itu, yang saya sampaikan tadi itu adalah standar minimum ya. Jadi standar minimum tuntutan dalam penulisan skripsi itu. Kalau bisa lebih, kenapa tidak? Dan tentu itu lebih bagus sebenarnya. Kenapa tidak? Skripsi itu berkualitas tesis, tesis berkualitas disertasi. Kenapa tidak? Dan banyak kok orang-orang yang mampu menulis skripsi itu sudah seperti tulisan tesis di pascasarjana, atau orang baru nulis skripsi dan itu sudah seperti orang nulis disertasi. Tidak ada masalah, boleh saja. Tapi yang kita bahas tadi itu kan sebatas standar minimum batasan yang mesti dicapai dalam penulisan itu gitu. Jadi sehingga kalau dalam penulisan skripsi itu mahasiswa cenderung menuliskan kutipan-kutipan wawancara saja atau kutipan-kutipan pemberitaan saja kalau penelitiannya itu penelitian dokumen, atau potongan-potongan ayat saja misalnya, atau potongan-potongan cerita saja. Nah, itu kan belum level skripsi. Itu lebih pada level berita media. Coba kita baca di media misalnya, kan pemberitaan media itu kan cenderung seperti itu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh direktur ini bahwa dalam waktu dekat harga BBM akan naik. Nah, begitu. Itu kan report saja sebenarnya. Tapi kan deskripsi tidak hanya sebatas itu. Nah, gitu. Tapi dia sudah coba mengelaborasi dalam bentuk deskriptif dan naratif yang membacanya itu memberikan informasi akademik. Dia non-fiksi. Nah, tentu saja dia diarahkan oleh teori yang digunakan dalam proses penelitian itu gitu. Nah, kayak penelitian misalnya penelitian modal sosial misalnya, ketika dia mau melihat modal sosial pada masyarakat tertentu misalnya, maka dia tidak bisa keluar dari melihat apa yang menjadi unsur modal sosial itu. Modal sosial itu kan terdiri dari 3 unsur misalnya menurut para ahli. Di dalam modal sosial itu mesti ada yang namanya network, jaringan. Dan modal sosial itu terdiri dari network atau jaringan, terdiri dari trust misalnya, atau kepercayaan, rasa saling percaya ya. Kemudian di dalam modal sosial itu ada yang namanya norma bersama gitu. Nah, artinya apa? Ketika penelitian kita melihat modal sosial pada masyarakat tertentu, yang kita lihat itu apanya? Ya, trust-nya tadi, network-nya tadi, dan kemudian norma bersamanya tadi gitu. Jadi di situ sesungguhnya fungsi teori itu, dia membimbing penulisan skripsi itu gitu. Jadi sehingga dalam menuliskan modal sosial itu kita tidak lari kemana-mana, tidak lari ke aspek-aspek lain yang tidak menjadi bagian di dalam modal sosial itu. Nah gitu. Tapi tetap saja yang dijelaskan nanti adalah jaringan pada masyarakat ini begini dan seterusnya. Lalu kemudian trust di antara masyarakat itu terjadi dalam bentuk ini. Nah itu yang deskripsi tadi itu. Nah gitu kira-kira.
Pak Yusuf. Makasih Pak. Baik, baik. Oh, sudah azan ya? Ya, sedikit Pak Dr. Firdaus, Ya. karena kita di sini sudah hampir 6:30. Ya. Bagaimana kalau kita break dulu ya Pak untuk sholat maghrib dulu? Boleh, boleh, boleh. Karena ini sudah mulai azan. Ya, baik, baik. Kita break, nanti kita mulai masuk lagi paling lambat jam pukul 18:40. Di WIT ya, di waktu Indonesia Tengah. Ya, betul, Wita. Atau bagaimana Pak? Ada mungkin sedikit yang sarannya bagaimana baiknya? Karena sebentar di sini sudah 5:15 ya. Iya. Artinya di sini paling 1 jam lagi juga sudah maghrib di sini. Oke, berarti kita selesaikan saja berarti begitu ya Pak? Sebentar. Kita tuntaskan saja dulu, karena kalau kita istirahat ini nanti kelewatan juga. Atau baik saya masuk ke satu slide lagi tentang karakteristik tulisan akademik ya. Ya, boleh. Sebentar, ini saya mungkin sekitar 5 menit saja untuk menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri kerja akademik tadi itu. Nah ini, karena tadi kita di awal bicara tentang kerja akademik, maka dia adalah penelitian ilmiah. Nah ini saya mengatakan ingin menjelaskan apa yang menjadi penciri kerja ilmiah tadi itu gitu ya. Nah ini penelitian ilmiah itu dia paling tidak ada 5 ciri. Yang pertama dia bersifat ilmiah. Apa yang menjadi indikator bahwa penelitian itu bersifat ilmiah? Dia dilakukan melalui prosedur yang sistematis ya. Prosedur sistematis itu artinya apa? Dia digunakan dengan prosedur yang tidak acak-acakan gitu ya. Yang mesti mana yang lebih dahulu dilakukan, setelah itu apa lagi, setelah itu apa lagi. Mulai di pengumpulan data, lalu kemudian perencanaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Jadi dia tidak dilakukan secara terbalik-balik. Dan kemudian ilmiah itu, data itu harus diperoleh secara objektif. Ya, artinya apa? Ya objektif itu apa adanya. Jadi kita tidak dipengaruhi oleh unsur emosional. Jadi ya karena itu penelitian adalah berhubungan dengan kampung kita, dan yang kita teliti ini adalah persoalan-persoalan yang akan memberikan citra ke kampung kita baik dan buruk, maka fakta yang kita tuliskan itu dibuat secara subjektif. Nanti kalau kita buat seperti itu, kampung kita jadi jelek gitu. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Atau di instansi kita. Nah, itu tidak diperoleh secara objektif. Nah, atau memang informan yang kita wawancara dalam penelitian sosial misalnya, itu tidak bisa memberikan informasi secara objektif. Karena kalau dia berikan informasi yang jelek-jelek misalnya, yang itu memang seperti itu adanya, nanti akan merusak citra pada perusahaannya. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Nah, jadi memang objektif. Bagaimana memperoleh data secara objektif? Ya, dia dilakukan dengan prosedur akademik. Nah, prosedur yang bersifat ilmiah tadi itu gitu. Nah, lalu kemudian penelitian ilmiah itu dia harus continue. Ya, dia tidak tuntas sekali penelitian klik jadi dan setelah itu tidak ada lagi penelitian gitu. Tidak seperti itu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu harus continue. Dia harus terus berlanjut. Jangan hanya sampai pada batas jawaban tertentu saja, lalu setelah itu tidak ada lagi dilakukan. Nah, ini menjadi salah satu ciri penelitian ilmiah itu gitu. Kenapa terus berlanjut? Tujuannya adalah untuk penyempurnaan. Pasti dalam setiap penelitian itu ada aspek-aspek yang belum terjelaskan dengan baik gitu. Nah, lalu yang ketiga itu dia logis ya. Nah, data yang disajikan itu ya masuk logika, masuk akal gitu. Jangan sampai tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal berarti ya tidak logis gitu. Nah, lalu kemudian dia juga harus objektif. Nah, data itu tidak boleh direkayasa. Dia mesti apa adanya.
Kalau direkayasa ya dia sudah subjektif yang kita sebutkan di atas tadi itu. Nah, lalu kemudian dia tuntas. Lah, ini kan kontraproduktif. Nanti continue, tidak boleh berhenti di situ saja, tuntas begitu saja. Lalu dibawa harus tuntas. Nah, apa yang dimaksud tuntas di sini? Tuntas itu maksudnya adalah masalah penelitian yang diteliti pada penelitian itu, masalah yang dibahas pada penelitian itu mesti dikupas secara tuntas, dijelaskan detail sedetail-detailnya gitu. Jadi sehingga tidak ada lagi pertanyaan orang yang muncul terhadap masalah yang kita teliti. Nah, jadi tuntas maksudnya itu adalah tuntas untuk top masalah yang saat itu kita teliti gitu. Jadi bukan area penelitian. Kalau kontinuitas itu mungkin yang continue itu topik yang kita teliti itu continue. Topiknya misalnya penelitian kita tentang kenakalan remaja gitu ya. Jadi topiknya kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja terus kita teliti atau kehidupan sosial keagamaan, terus kita teliti bagaimana kehidupan sosial keagamaan. Tapi yang dituntaskan adalah masalah penelitian yang saat itu kita lakukan. Contoh yang kita teliti tentang kehidupan sosial keagamaan masyarakat Mamuju dalam menyambut Ramadan misalnya. Tuntas satu topik itu gitu ya, tentang masalah yang itu. Tapi kehidupan sosial keagamaan masyarakat Mamuju yang lain kita gali lagi. Nah, gitu. Jadi continue. Jadi sehingga kita betul-betul expert di bidang kajian itu. Saya kira itu beberapa aspek yang menjadi penciri penelitian ilmiah yang kita sebut di awal tadi itu sebagai academic work atau pekerja-kerja akademik. Kerja akademik itu substansinya adalah penelitian ilmiah. Nah, inilah nanti yang akan menjadi tulisan-tulisan akademik baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, monograf, buku, dan laporan penelitian yang tadi kita sudah bahas satu persatu begitu. Saya kira begitu, Pak Abu Rizal Akbar. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Firdaus atas ilmunya, atas informasi yang diberikan tentang tentang tulisan akademik. Ternyata sekedar mempertegas saja bahwa tulisan akademik itu adalah tulisan yang non fiksi. Itu juga menjadi satu turning point yang saya kira sangat menarik sebagai arah bagi khususnya adik-adik mahasiswa dalam proses melakukan kerja-kerja akademik, khususnya nanti pada saat proses penyelesaian studi. Dalam hal ini menulis skripsi, melakukan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi. Begitupun rekan-rekan dosen yang saat ini sedang melanjutkan studinya, baik yang sedang mengambil double degree untuk magister ataupun yang sedang ambil doktoral. Jadi saya kira ini sangat praktis penjelasannya, hal-hal yang paling menarik saya kira tadi poin terakhir sekedar mempertegas sekali lagi bahwa karakteristik atau ciri-ciri penelitian ilmiah itu paling tidak ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah bersifat ilmiah, kemudian kontinuitas selalu berkelanjutan, kemudian logis, objektif, dan tuntas. Itu saja saya kira hal menarik yang dapat saya garis bawahi khususnya, tapi tadi hampir semua materi yang dijelaskan dari awal sangat memberi wawasan bagi kita semua, dan kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Firdaus atas perkenannya. Baiklah rekan-rekan sekalian, karena ini kita juga terdesak oleh waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu semoga harapan kita semoga ini pertemuan pertama dan akan menghasilkan pertemuan-pertemuan selanjutnya khususnya dalam hal akademik di kesempatan yang berbeda, baik yang dilaksanakan oleh Universitas PGRI Sumatera Barat ataupun STIT Al-Khairiyah nanti ke depannya. Baiklah Pak Dr. Firdaus, sebelum kita mengakhiri agenda ini, kami secara simbolis ingin menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak. Mohon izin saya share screen dulu Pak.
Baik Pak, ini bentuk penghargaan kami, nanti akan kami bagikan untuk soft file-nya kepada Bapak. Baiklah, karena seluruh rangkaian kegiatan kita pada sesi keempat hari ini sudah selesai, mari kita sama-sama menutup kegiatan kita pada sore menjelang sore dan maghrib hari ini dengan sama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya izin live. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, rekan-rekan dosen, seluruh yang hadir. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi kelima besok dan sesi selanjutnya. Selamat beristirahat semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.